Bayangkan saja steak yang juicy dan mengepul panas di piring Anda, atau sate lezat saat piknik. Nah, sekarang bayangkan, di samping gambar itu muncul tulisan merah besar, menyebabkan kanker. Kedengarannya seperti judul berita sensasional, kan? Tapi berita semacam itulah yang sempat menggemparkan dunia beberapa tahun lalu, menabur kepanikan di kalangan pencinta daging. Jadi, apakah ini saatnya kita beralih makan wortel dan mengucapkan selamat tinggal pada hidangan favorit? Atau ini hanya cerita menakutkan lain yang dibesar-besarkan hingga skala global? Hari ini, kita tidak akan bertele-tele. Kita akan membahas semua fakta, semua penelitian, dan semua tapinya, dan akhirnya menemukan titik terang untuk pertanyaan. Apakah daging merah benar-benar jalan pintas menuju kanker? Saya janji, di akhir video ini, Anda akan mendapatkan jawaban yang jelas dan pasti. Seluruh cerita ini dimulai pada tahun 2015. Saat itulah Badan Internasional untuk Penelitian Kanker, IARC, bagian dari Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, merilis laporan mereka yang terkenal. Mereka menganalisis lebih dari 800 makalah ilmiah dan mengeluarkan vonis yang terdengar seperti petir di siang bolong. Namun, untuk memahami kesimpulan mereka, kita perlu terlebih dahulu mengerti apa sebenarnya yang sedang dibicarakan. Baiklah, mari kita selami dari awal. Apa itu daging merah menurut definisi para ilmuwan? Mungkin terdengar seperti pertanyaan yang mudah. Jika warnanya merah, tentu saja itu daging merah. Namun sebenarnya ada sedikit seluk-beluk di sini. Ketika Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) berbicara tentang daging merah, mereka merujuk pada daging semua mamalia. Yang termasuk dalam kategori ini adalah daging sapi muda, daging domba, daging kambing, dan yang menarik, daging babi. Ya, saya tahu, banyak orang terbiasa menganggap daging babi sebagai semacam daging putih lainnya. Terima kasih kepada iklan lama. Namun dari sudut pandang biokimia dan ilmu gizi, daging babi adalah daging merah, tanpa keraguan sedikit pun. Dan warnanya merah karena kandungan protein khusus yang tinggi, yaitu mioglobin. Protein ini membantu mengangkut oksigen ke otot. Semakin aktif ototnya, semakin banyak mioglobin di dalamnya, dan semakin merah warnanya. Namun, ayam, kalkun, dan unggas lainnya, serta ikan, itu sudah cerita yang sama sekali berbeda. Mereka tidak termasuk dalam kategori ini. Gampang saja mengingatnya, jika dulu berkaki 4, itu daging merah. Ini adalah aturan dasar yang akan sangat berguna bagi kita nanti. Jadi, apa itu daging olahan? Nah, disinilah letak perbedaan krusialnya, karena daging olahan tidak sama dengan daging segar, dan perbedaannya sangat penting. Daging olahan adalah daging apapun yang telah melewati proses pengolahan tertentu untuk mengubah rasa atau memperpanjang masa simpannya. Bayangkan bukan hanya sepotong daging mentah, melainkan produk yang sudah diolah dari daging tersebut. Proses-proses apa saja itu? Meliputi pengasinan, pengasapan, pengeringan, fermentasi, atau penambahan bahan pengawet. Sederhananya, jika Anda melihat sosis, ham, bacon, salami, atau daging kalengan di toko, semuanya itu termasuk kategori daging olahan. Bahkan sate atau daging panggang yang banyak digemari jika sudah dimarinasi sebelumnya di pabrik dengan saus kompleks yang mengandung pengawet, bisa juga masuk dalam kategori ini. Intinya, yang perlu Anda pahami adalah bakso atau patty yang Anda buat sendiri dari daging giling segar itu hanyalah daging merah biasa. Namun, sosis yang dibuat di pabrik dari daging yang sama, tapi dengan tambahan garam, nitrit, dan zat lainnya, itu sudah termasuk daging olahan. Tolong, ingat baik-baik perbedaan ini, karena disinilah letak alasan utama di balik semua kekhawatiran ini. Dan sebentar lagi, kita akan membahas mengapa hal ini sangat penting. Sekarang, mari kita fokus pada hal yang paling penting.
Dalam laporannya, Badan Internasional untuk Penelitian Kanker atau disingkat IARC menempatkan daging olahan ke dalam grup 1 karsinogen. Ini adalah kategori yang paling serius yang disebut karsinogenik bagi manusia. Ini berarti para ilmuwan telah mengumpulkan bukti yang cukup kuat bahwa konsumsi daging olahan menyebabkan kanker kolorektal, yaitu kanker usus besar dan rektum. Terdengar seperti vonis, bukan? Ketika orang awam mendengar hal semacam ini, mereka membayangkan bahwa sepotong roti isi sosis itu hampir sama berbahayanya dengan sebatang rokok. Wajar saja, karena di dalam grup yang sama ini juga terdapat zat dan faktor-faktor yang bahayanya tidak diragukan lagi oleh siapapun. Contohnya, asap tembakau, asbes, plutonium, alkohol, dan radiasi matahari. Berita tentang ini menyebar ke seluruh dunia dalam sekejap. Berbagai judul berita berseru. WHO menyamakan bacon dengan plutonium. Sosis menyebabkan kanker sama seperti merokok. Dan tentu saja, ini memicu gelombang kepanikan dan kebingungan. Orang-orang mulai membuang sosis dan daging olahan lainnya, serta melihat makanan favorit mereka dengan kecemasan. Namun, seperti yang sering terjadi dengan berita heboh, setan ada di dalam detailnya. Dan detail yang paling penting justru terlewatkan. Nah, ini dia poin pertama yang paling penting untuk kita pahami. Klasifikasi ini menunjukkan keyakinan para ilmuwan bahwa ada hubungan, bukan seberapa kuat hubungan itu. Saya ulangi lagi, karena ini sangat krusial. Ini tentang kualitas bukti, bukan tingkat risiko. Ini bukan seperti skala bahaya dari 1 sampai 10. Biar saya jelaskan dengan contoh sederhana. Bayangkan ada 2 hal yang bisa melukai Anda. Tersandung batu di trotoar dan tertabrak truk yang melaju kencang. Kita punya bukti tak terbantahkan bahwa keduanya bisa menyebabkan cedera. Maka, dalam klasifikasi bahaya fiktif kita, baik batu maupun truk akan masuk ke grup 1. Terbukti menyebabkan cedera. Tapi, setuju kan? Tingkat cedera dan kemungkinan terjadinya peristiwa itu sama sekali tidak sebanding. Nah, sama juga kasusnya di sini. Para ilmuwan yakin bahwa ada hubungan antara daging olahan dan kanker. Tapi ini sama sekali tidak berarti bahwa hubungan itu sekuat hubungan antara merokok dan kanker. Mudahnya, memang ada risiko. Tapi tidak sebesar atau segigantis risiko akibat tembakau. Membandingkan keduanya itu seperti menyamakan goresan kecil dengan patah tulang parah. Dan inilah poin utama yang seharusnya kita pahami dari laporan tersebut. Bagaimana dengan daging merah segar yang belum diolah? Seperti steak, potongan daging iga, atau hanya sepotong daging sapi panggang. Badan tersebut menempatkannya dalam grup 2A. Kategori ini disebut kemungkinan karsinogenik bagi manusia. Kedengarannya tidak seseram terbukti, kan? Apa artinya ini dalam praktiknya? Ini berarti para ilmuwan memiliki data tertentu yang menunjukkan kemungkinan adanya hubungan antara konsumsi daging merah dan kanker. Pada dasarnya, ini merujuk pada jenis kanker yang sama, yaitu kanker kolorektal. Namun disebutkan juga kemungkinan hubungan dengan kanker pankreas dan prostat. Akan tetapi, menurut komisi, data ini belum cukup untuk membuat kesimpulan yang mutlak dan 100% pasti, seperti halnya pada daging olahan. Sederhananya, bukti memang ada, tetapi sifatnya terbatas. Mungkin ada faktor-faktor lain yang memengaruhi hasil penelitian dan belum sepenuhnya diperhitungkan oleh para ilmuwan. Itulah mengapa vonis di sini lebih hati-hati. Kemungkinan bisa jadi ada alasan untuk percaya. Ini bukanlah kepastian 100%, melainkan lebih seperti kecurigaan serius yang memerlukan studi lebih lanjut. Dengan demikian, sepotong daging segar dan sosis dari sudut pandang ilmiah berada dalam kategori risiko yang sama sekali berbeda. Mari kita telusuri apa yang ada di dalam daging. Kira-kira, apa saja ya potensi masalahnya? Yang pertama jadi sorotan adalah zat besi heme.
Ini adalah bentuk zat besi khusus yang hanya ditemukan pada produk hewani, dan zat inilah yang bertanggung jawab atas warna merah khas daging. Tubuh kita menyerap zat besi heme ini dengan sangat efisien. Di satu sisi, ini kabar baik, sangat membantu dalam mencegah dan mengatasi anemia. Namun, ada sisi lain yang perlu diwaspadai. Di dalam usus, zat besi heme berpotensi memicu pembentukan senyawa yang dikenal sebagai N-nitroso, NOCS. Senyawa ini dikenal memiliki kemampuan untuk merusak sel-sel yang melapisi dinding usus. Ketika kerusakan seperti ini terjadi secara rutin, sel-sel dipaksa untuk terus-menerus membelah dan meregenerasi diri. Semakin sering sel membelah, semakin tinggi pula kemungkinan terjadinya kesalahan atau mutasi dalam proses tersebut. Mutasi inilah yang kemudian dapat menjadi langkah awal menuju perkembangan sel kanker. Artinya, komponen yang sejatinya menjadikan daging sumber zat besi yang bermanfaat dalam kondisi tertentu di dalam tubuh kita, justru bisa memicu reaksi kimia yang kurang menguntungkan. Inilah salah satu mekanisme utama yang menjadi perhatian para ilmuwan ketika membahas potensi risiko konsumsi daging merah. Tersangka kedua adalah nitrit dan nitrat. Nama-nama ini pasti sering Anda lihat pada label produk olahan daging seperti sosis dan ham. Penambahannya ke dalam daging olahan bukanlah tanpa alasan. Senyawa ini memiliki beberapa fungsi penting sekaligus. Pertama, mereka berfungsi sebagai pengawet, menghambat pertumbuhan bakteri berbahaya, contohnya bakteri penyebab botulisme. Kedua, nitrit dan nitrat inilah yang memberikan warna merah muda yang menggugah selera serta rasa daging yang khas pada ham dan sosis. Tanpa natrium nitrit, sosis matang akan terlihat pucat, berwarna abu-abu, dan kurang menarik. Masalahnya di dalam tubuh kita, terutama di lingkungan asam lambung, nitrit ini dapat berubah menjadi senyawa N-nitroso yang telah disebutkan sebelumnya. Proses ini semakin diperparah ketika daging dipanaskan pada suhu tinggi. Artinya, saat kita menggoreng bacon atau sosis, kita tidak hanya mendapatkan hidangan lezat, tetapi juga secara tidak sengaja menciptakan zat karsinogenik tambahan di dalamnya. Jadi, komponen yang awalnya ditambahkan untuk keamanan dan daya tarik produk justru menjadi sumber utama potensi bahayanya. Inilah mengapa daging olahan diklasifikasikan ke dalam kelompok karsinogen paling ketat. Di dalamnya sudah terdapat bahan dasar atau cikal bakal pembentukan zat berbahaya tersebut. Musuh ketiga kita muncul justru saat proses memasak. Suka steak dengan bagian luar yang renyah dan matang kecoklatan sempurna? Sayangnya, justru disitulah potensi bahaya tersembunyi. Saat kita memasak daging pada suhu tinggi, misalnya menggoreng di wajan panas atau memanggang dalam oven, hingga permukaannya berubah menjadi kecoklatan, asam amino, kreatin, dan gula yang terkandung dalam daging akan bereaksi. Sebagai hasil dari reaksi ini, terbentuklah senyawa kimia yang disebut amina heterosiklik atau disingkat HCA. Penelitian menunjukkan bahwa senyawa-senyawa ini memiliki sifat mutagenik, artinya mereka dapat menyebabkan perubahan pada DNA sel. Dan seperti yang kita tahu, perubahan DNA semacam ini seringkali menjadi pemicu utama risiko perkembangan sel kanker. Semakin tinggi suhu memasak dan semakin lama daging terpapar panas, semakin banyak senyawa berbahaya ini terbentuk. Oleh karena itu, steak well done yang matang sempurna, dengan lapisan luar yang gelap, bahkan hampir hangus, akan mengandung amina heterosiklik jauh lebih banyak dibandingkan steak medium rare atau daging yang dimasak dengan cara dikukus atau direbus. Ini menjadi sebuah paradoks. Dalam upaya kita membuat hidangan terlihat lebih menggoda dan lezat, tanpa sadar kita justru meningkatkan potensi bahayanya. Poin penting ini tidak hanya berlaku untuk daging merah, tetapi juga untuk unggas dan ikan yang dimasak dengan cara serupa. Jika Anda memasak dengan cara memanggang, grill, atau membakar, barbecue, maka selain amina heterosiklik, ada tamu tak diundang lain yang ikut hadir. Perkenalkan,
Polycyclic Aromatic Hydrocarbons, atau disingkat PAH. Kedengarannya rumit, tapi proses pembentukannya sebenarnya sudah tidak asing bagi Anda. Ketika lemak dari daging menetes ke arang yang membara atau api terbuka, mulailah muncul asap. Asap harum yang sangat kita sukai saat membakar sate atau BBQ inilah yang mengandung PAH tersebut. Asap kemudian menyelimuti potongan daging, dan zat-zat berbahaya ini menempel di permukaannya. Selain itu, PAH juga bisa terbentuk langsung pada daging itu sendiri, terutama di area yang bersentuhan langsung dengan api, hingga gosong atau hangus. Zat-zat ini juga dikenal sebagai karsinogen. PAH ditemukan misalnya dalam asap rokok dan knalpot kendaraan bermotor. Dengan demikian memasak dengan api terbuka, ini adalah serangan ganda atau 2 kali lipat risikonya. Kita tidak hanya mendapatkan amina heterosiklik dari suhu tinggi, tapi juga hidrokarbon polisiklik dari asap dan kontak langsung dengan nyala api. Ini bukan berarti kita harus berhenti makan sate atau BBQ selamanya. Namun, ini menjelaskan mengapa para ilmuwan sangat menyarankan untuk menghindari bagian daging yang gosong atau hangus, serta tidak berlebihan dalam mengonsumsi hidangan yang dimasak dengan cara ini. Oke, kita sudah bahas soal kimianya. Sekarang mari kita lihat angkanya. Seberapa besar sih sebenarnya peningkatan risikonya? Ini kan yang paling bikin kita penasaran dan khawatir. Nah, untuk ini, datanya cukup spesifik loh. Menurut temuan Badan Internasional untuk Penelitian Kanker, mengonsumsi 50 gram daging olahan setiap hari dapat meningkatkan risiko kanker kolorektal hingga sekitar 18%. Kira-kira 50 gram itu seberapa banyak sih? Sebagai gambaran, itu setara dengan sekitar 1 buah sosis, 2 lembar bacon, atau beberapa potong ham. Cukup menyeramkan, bukan? Angka ini terkesan sangat tinggi. Nah, untuk daging merah yang belum diolah, angkanya sedikit berbeda. Diperkirakan, mengonsumsi 100 gram daging merah setiap hari bisa meningkatkan risiko sebesar 17%. Angka 17% dan 18% inilah yang kemudian menjadi bom yang menghebohkan berbagai media dan ruang diskusi. Angka-angka ini memang terlihat sangat besar dan membuat kita semua jadi berpikir ulang secara serius tentang pola makan kita. Tapi, sebelum kita buru-buru panik dan langsung membuang semua daging dari kulkas, kita harus pahami dulu apa sih sebenarnya yang ada di balik angka persentase ini. Dan disinilah kita akan membahas satu poin penting lainnya. Poin utamanya di sini adalah konsep risiko relatif, bukan risiko absolut. Perbedaan antara keduanya sangat signifikan. Mari kita pahami lebih dalam. Secara umum, risiko absolut seseorang terkena kanker kolorektal sepanjang hidupnya adalah sekitar 5%. Artinya, 5 dari 100 orang akan mengidap kanker ini, terlepas dari apakah mereka mengonsumsi daging atau tidak. Sekarang mari kita lihat angka risiko relatif 18% dari daging olahan itu. Angka 18% ini tidak dihitung dari 100%, melainkan dari dasar 5% tadi. Jika kita hitung, 18% dari 5% itu sekitar 0,9%. Dengan demikian, konsumsi 50 gram daging olahan setiap hari meningkatkan risiko absolut Anda dari 5% menjadi 5,9%. Artinya, alih-alih 5 dari 100 orang, sekarang hampir 6 dari 100 orang yang akan sakit. Memang benar, risikonya meningkat. Namun harus diakui, situasinya tidak lagi tampak seburuk itu. Peningkatan dari 5 menjadi 6 kesempatan dari 100 bukanlah jaminan Anda akan terkena penyakit. Memahami perbedaan antara risiko relatif dan risiko absolut sepenuhnya mengubah persepsi kita terhadap masalah ini dan membantu menghindari kepanikan yang tidak perlu. Nah, ada masalah lain lagi. Sebagian besar penelitian tentang topik ini bersifat observasional. Apa maksudnya? Para peneliti biasanya melibatkan sekelompok besar orang, meminta mereka mengisi kuesioner tentang kebiasaan makan, lalu memantau kesehatan mereka selama bertahun-tahun. Setelah itu, mereka menganalisis apakah ada hubungan antara pola makan tertentu dengan kemunculan penyakit. Kedengarannya sih logis ya, tapi disinilah letak permasalahannya.
Penelitian semacam ini tidak bisa membuktikan hubungan sebab akibat. Mereka hanya menunjukkan korelasi atau hubungan timbal balik. Sebagai contoh, penelitian-penelitian ini seringkali menunjukkan bahwa orang yang sering mengonsumsi daging merah dan daging olahan cenderung juga lebih sering merokok, minum alkohol lebih banyak, makan lebih sedikit sayur dan buah, serta secara umum menjalani gaya hidup yang kurang sehat. Nah, disinilah pertanyaan utamanya muncul. Sebenarnya, apa yang menjadi penyebab penyakit itu? Apakah sepotong sosis tambahan, atau sebatang rokok setelah makan siang, atau justru kurangnya serat dalam pola makan mereka? Dalam kondisi seperti ini, memisahkan satu faktor dari faktor lainnya itu hampir mustahil. Para peneliti memang mencoba melakukan penyesuaian untuk variabel-variabel ini, tetapi pengaruhnya tidak bisa sepenuhnya dihilangkan. Ini ibarat mencoba mencari tahu mengapa sebuah mobil melaju lambat. Apakah karena bannya kempes atau karena pengemudinya menginjak rem? Apakah kualitas daging itu penting? Tentu saja, sangat penting. Mari kita bandingkan dua skenario sapi. Sapi pertama, sepanjang hidupnya dibiarkan merumput bebas di padang hijau, makan rumput segar, dan bergerak aktif. Sapi kedua dikurung di kandang, hanya diberi pakan konsentrat yang terbuat dari biji-bijian, kedelai, dan berbagai aditif pemicu pertumbuhan cepat. Hasilnya, daging dari kedua sapi ini akan sangat berbeda, bukan hanya dari segi rasa, tapi juga komposisi nutrisinya. Daging dari sapi yang diberi makan rumput, grass-fed, umumnya mengandung lebih banyak asam lemak omega 3 yang bermanfaat, vitamin A dan E, serta antioksidan. Rasio asam lemak omega 6 dan omega 3 di dalamnya juga lebih seimbang. Keseimbangan ini dianggap jauh lebih baik untuk kesehatan manusia, terutama dalam mengurangi peradangan di dalam tubuh. Di sisi lain, daging dari peternakan industri berpotensi mengandung residu antibiotik dan hormon pertumbuhan, terutama jika penggunaannya lazim di sana. Meskipun banyak studi besar mungkin belum secara definitif membedakan kedua jenis daging ini karena tantangan dalam pengumpulan data, sebagian besar ahli nutrisi sepakat bahwa kualitas bahan baku adalah segalanya. Dengan memilih daging dari hewan yang dibesarkan di lingkungan yang lebih alami, Anda berpotensi mengurangi risiko kesehatan yang tidak diinginkan. Kontrol pribadi Anda terhadap risiko terletak pada cara Anda mengolah makanan. Kita sudah membahas tentang zat berbahaya yang terbentuk saat menggoreng atau memanggang. Jadi, apa yang harus dilakukan? Apakah ini berarti semua daging harus direbus saja? Tentu tidak. Ada beberapa tips yang bisa membuat hidangan Anda jauh lebih aman. Pertama, hindari kontak langsung daging dengan api dan usahakan agar tidak sampai gosong atau menghitam. Jika ada bagian yang terlanjur gosong, cukup potong dan buang saja. Kedua, sering-seringlah membalik daging saat memasak. Ini membantu mengurangi pembentukan amina heterosiklik. Ketiga, marinasi daging sebelum dimasak juga bisa sangat membantu. Penelitian menunjukkan bahwa bumbu marinasi berbahan dasar cuka, perasan lemon, herbal, dan rempah-rempah, seperti rosemary atau kunyit, dapat secara signifikan mengurangi pembentukan karsinogen. Terakhir, pertimbangkan metode memasak yang lebih sehat. Mengukus, memanggang dengan suhu rendah, merebus, atau memasak dengan metode sous vide dalam vakum. Semuanya adalah alternatif yang bagus dibandingkan metode memasak dengan panas tinggi, seperti menggoreng atau membakar langsung. Pilihan cara memasak ada sepenuhnya di tangan Anda. Ini adalah kendali penuh yang Anda miliki. Alat yang ampuh untuk mengelola risiko kesehatan Anda. Namun, ada kabar baik juga. Pilihan makanan pendamping yang tepat di piring Anda dapat membantu mengurangi risiko. Tubuh Anda bukanlah sekadar tabung reaksi tempat berbagai reaksi kimia terjadi. Ini adalah sistem yang kompleks, dan apa yang Anda makan bersama daging memiliki dampak yang sangat besar. Kunci untuk melawan potensi risiko adalah sayuran, terutama yang termasuk dalam keluarga cruciferous. Brokoli, kembang kol,
kubis Brussels, dan kol putih, semuanya kaya akan senyawa yang dapat membantu tubuh kita menetralkan serta membuang zat-zat karsinogen. Antioksidan yang melimpah dalam sayuran berwarna cerah, buah-buahan, dan beri juga ikut berperan penting melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan. Coba bayangkan menu makan siang Anda. Sangat berbeda jika Anda hanya menyantap sepotong steak ditemani kentang goreng dengan skenario lain, yaitu steak yang sama, namun ditemani oleh seporsi besar salad segar, daun-daunan hijau, tomat, paprika, serta tumis brokoli. Pada skenario kedua, Anda tidak hanya mendapatkan asupan vitamin tambahan, melainkan juga secara aktif membantu tubuh Anda menghadapi potensi dampak negatif. Jadi, anjuran makan daging dengan sayuran ini bukan sekadar saran dari ahli gizi untuk menjaga keseimbangan nutrisi. Ini adalah strategi yang terbukti secara ilmiah untuk mengurangi risiko. Penting juga untuk tidak melupakan faktor genetika. Kita semua unik, dan tubuh kita bereaksi secara berbeda terhadap makanan yang sama. Beberapa di antara kita lebih rentan dibandingkan yang lain. Hal ini berkaitan erat dengan cara kerja sistem enzim dalam tubuh kita. Sistem ini bertanggung jawab untuk proses detoksifikasi, yaitu menetralkan dan membuang zat-zat berbahaya dari dalam tubuh. Pada sebagian orang, sistem enzim ini bekerja sangat efisien, bak mesin jam yang presisi, dengan cepat menetralkan potensi karsinogen dari daging yang digoreng atau dibakar. Namun, pada sebagian lainnya, sistem ini secara alami lebih lambat atau kurang aktif. Orang dengan sistem yang kurang optimal ini, dengan asumsi faktor lain sama, akan menumpuk lebih banyak senyawa berbahaya, sehingga risiko mereka untuk terkena penyakit pun lebih tinggi. Tidak hanya itu, ada juga sindrom genetik atau keturunan yang secara signifikan meningkatkan kecenderungan seseorang terhadap jenis kanker tertentu, misalnya kanker usus besar. Bagi individu yang memiliki riwayat genetik seperti ini, anjuran untuk membatasi konsumsi daging merah tentu akan menjadi jauh lebih ketat. Sayangnya, sebagian besar dari kita tidak benar-benar memahami seluk-beluk cara kerja genom kita sendiri. Namun, jika ada riwayat penyakit onkologi atau kanker dalam keluarga Anda, ini adalah alasan kuat untuk lebih memperhatikan pola makan Anda dengan seksama. Coba kita bandingkan, apakah risiko dari bacon dan risiko dari merokok itu sebenarnya bisa disamakan? Kita sudah tahu bahwa membandingkan keduanya secara langsung itu tidak tepat. Namun, agar Anda bisa membayangkan betapa jauhnya perbedaannya, mari kita lihat data dari World Cancer Research Fund. Jadi, kita tahu bahwa konsumsi daging olahan berlebihan memang meningkatkan risiko kanker usus. Tapi, jenis kanker ini hanya menyumbang sekitar 3% dari semua kasus kanker yang berhubungan dengan pola makan. Nah, sekarang perhatikan baik-baik. Menurut data Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, merokok tembakau menyebabkan sekitar 22% dari semua kematian akibat kanker di seluruh dunia. 22%. Ini termasuk kanker paru-paru, tenggorokan, mulut, kerongkongan, kandung kemih, dan banyak organ lainnya. Perbedaan skalanya sungguh sangat jauh. Berhenti merokok adalah langkah paling ampuh yang bisa Anda ambil untuk menurunkan risiko terkena kanker. Membatasi konsumsi daging olahan itu juga langkah yang baik, tapi dampaknya terhadap statistik keseluruhan jauh lebih kecil dan tidak sebanding. Menyamakan kedua faktor ini adalah salah tafsir yang serius terhadap kenyataan, mengalihkan fokus dari ancaman utama yang sesungguhnya ke ancaman yang sifatnya sekunder. Jadi, bagaimana hasilnya akhirnya? Bertahun-tahun setelah laporan sensasional itu, kesimpulan apa yang dicapai oleh komunitas ilmiah? Ternyata, kesimpulannya terukur dan tenang, jauh dari kesan panik. Mayoritas organisasi kesehatan terkemuka di seluruh dunia, termasuk American Cancer Society dan World Cancer Research Fund, tidak menyerukan untuk sepenuhnya menghindari daging merah. Rekomendasi mereka kira-kira berbunyi,
Batasi konsumsi daging merah dan olahan. Kata kuncinya adalah batasi, bukan hilangkan sama sekali. Mereka menyarankan untuk mengonsumsi tidak lebih dari 350-500 gram daging merah per minggu. Ini setara dengan sekitar 3 porsi sedang. Sedangkan untuk daging olahan, mereka merekomendasikan untuk mengonsumsinya sesekali saja, atau lebih baik lagi, menghindarinya sama sekali. Artinya, sains tidak serta-merta menghapus kenikmatan steak dan sate dari pola makan kita. Ia hanya menganjurkan moderasi. Penekanannya bergeser dari larangan total menjadi konsumsi yang bijaksana. Idenya adalah agar dasar pola makan Anda terdiri dari produk nabati, sayuran, buah-buahan, biji-bijian utuh, dan kacang-kacangan. Sedangkan daging menjadi pelengkap, bukan hidangan utama di piring Anda setiap hari. Ini adalah pendekatan yang seimbang, yang mengakui baik potensi risiko maupun nilai gizi daging. Dan sekarang, ini puncaknya. Kekeliruan paling utama yang tersembunyi di balik judul-judul sensasional. Ingat, kan, bagaimana daging olahan digolongkan ke dalam kelompok yang sama dengan plutonium dan merokok? Itu benar, tapi ini adalah klasifikasi berdasarkan tingkat keyakinan akan adanya bahaya, bukan besarnya bahaya itu sendiri. Bayangkan skala risiko bahaya dari 1 sampai 100. Merokok akan berada di sekitar angka 90 pada skala ini, sedangkan mengonsumsi 50 gram bacon setiap hari mungkin hanya di angka 5 atau 6. Namun, para ilmuwan 100% yakin bahwa keduanya tidak sepenuhnya aman. Inilah yang dimaksud dengan grup 1. Mereka sama-sama yakin akan adanya hubungan, tapi kekuatan hubungan itu sendiri sangatlah berbeda. Membandingkan risiko dari sosis dengan risiko dari rokok itu seperti membandingkan goresan kucing dengan serangan harimau, karena keduanya secara teknis adalah cedera akibat hewan. Kekeliruan penafsiran inilah yang memicu kepanikan massal. Jadi, apa kesimpulannya? Hubungan antara konsumsi berlebihan daging merah, terutama daging olahan, dengan risiko kanker memang ada. Ilmu pengetahuan mengonfirmasinya. Namun, risiko ini tidak sebesar yang coba digambarkan kepada kita. Risikonya jauh lebih rendah dibandingkan risiko merokok, penyalahgunaan alkohol, atau obesitas. Poin utamanya adalah moderasi dan kesadaran. Beberapa porsi daging merah dalam seminggu yang dimasak dengan cara sehat, ditemani banyak sayuran, itu bukanlah sebuah vonis bahaya. Namun, mengonsumsi roti isi sosis setiap hari dan bacon yang digoreng hingga gosong, itu baru perlu diperhatikan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Saya harap sekarang Anda memiliki lebih banyak kejelasan, bukan lagi ketakutan. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan berikan suka dan berlangganan saluran ini agar tidak ketinggalan pembahasan topik-topik penting lainnya. Dan sekarang, pertanyaan untuk Anda. Bagaimana pendapat Anda tentang daging merah? Apakah pandangan Anda berubah setelah menonton video ini? Bagikan pemikiran Anda di kolom komentar. Mari kita diskusikan.